Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ngapain? Ah, lagi. Apa ini tas baru lagi? Ah, Kamu baru beli? enggak. Iya, itu tadi ada promo makanya aku beli. Kamu ini beli terus udah tahu uang kita lagi pas-pasan. Tas sudah banyak loh, lihat. Ya kan Ada lagi 1, 2, promo. 3. Ya tetap aja kita harus menghemat duit loh. Ya. Kayak mana kamu boros-borosan kayak ini? Aku bantuin tulang loh mencari kerja. Kamu Ya nggak mau apa-apa sama dong. uang. Ya nggak bisa begitu Kan kamu. kamu tuh Lihat harus tas kamu udah jadi gitu istri, banyak. kamu nggak boleh kayak gitu dong. Kita harus hemat ke masa depan. Enggak dong, ini aku juga Kamu mau ini- check out yang baru. Jangan, nggak boleh seperti Kamu itu. tuh kenapa sih pelit banget? Kamu lihat, kamu nggak percaya sama saya, ini saldo kita udah sekarat loh, untuk makan aja ini lagi Ya bertahan. kamu kalau mau nyenengin istri ya kamu kerja keras. Ya nggak begitu, kamu lihat sendiri lah ini. Nggak mau Selama ini tahu. tinggal segini loh. Aku mau tahu, nggak mau tahu pokoknya kamu harus beliin aku. Nggak bisa gitu, Nggak kamu mau, harus menurut aku sama harus bayarin keuangan aku, kita. kalau nggak aku mau pergi dari rumah. Oke, kalau itu mau kamu. Halo? Mah? Kok mama belain Felix sih? Ya harusnya kan Mas Felix itu kan harus beliin aku, nyenengin aku. Kenapa mama belain dia? Aku tahu Felix itu anak mama. Tapi kan memang gak harusnya kayak gitu dong. Mama kita sama-sama perempuan, mama gak boleh kayak gitu. Mama sama anak sama aja. Satu keluarganya semua sama aja. Menyebalkan. Kamu pergi dari rumah ini. Ya udah, pergi aja. Baju aku di mana semua? Udah aku siapin semuanya, kamu tinggal pergi dari sini. Oke, aku pergi. Iya, bagus. Tapi saat ini aku mau kita cerai. Ya udah terserah. Sidang pertama persidangan sementara di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang berjalan nomor perkara tanggal 2-PDT-G-2023-PA-JU pada hari Senin tanggal 13 Januari 2023 akan dimulai dengan susunan Majelis Hakim Teresia Syamaya SHMH dengan sebagai Ketua Majelis Hakim, Rizky Bintang Perdana SHMH sebagai Hakim Anggota 1 dan Kevin Saputra SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara yang mengadili perkara sengketa nomor perkara 16-2 dari BDT dari 2003 dari PA antara sebagai pemohon dan melawan pihak sebagai pemohon pada hari Senin 4 Mei 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka. Pada panitia dipersilakan membuka. Pemohon dan termohon dipersilakan memasuki ruang sidang beserta dengan tim kuasa hukum pemohon dan termohon. Saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan mulia bisa mengikuti persidangan hari ini. Saudari termohon, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saudara pemohon, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan kartu identitas saudara, namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Bisa. Apakah benar saudara pemohon nama Felix
7 tahun, beragama Islam, kerja bidang swasta, alamat di Jakarta Utara. Ya benar yang mulia. Apakah sidang pada hari ini saudara didampingi kuasa hukum? Tidak yang mulia. Baiklah, saudari termohon, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudara? Baiklah, sesuai dengan apakah benar saudari termohon nama Fian, umur 48 tahun, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jakarta Utara? Iya benar ya. Baiklah, pada hari pertama sidang ini, kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara pemohon dan termohon bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Saudara pemohon, sudah bulatkah keinginan untuk bercerai? Sudah yang mulia, saya sudah berkeinginan untuk bercerai saja. Saudara pemohon, coba pertimbangkan keputusan untuk bercerai, karena bercerai itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kita harus bisa saling memaafkan, apalagi kepada orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri merupakan ikatan suci yang sangat disayangkan sekali jika berakhir dengan perceraian, karena dampaknya begitu besar bagi pasangan suami istri. Jadi kami harap kepada saudara pemohon dan termohon, perlukan niat saudara untuk bercerai. Keluarga yang utuh adalah idaman kita semua. Ya, terima kasih yang mulia. Saya sudah pertimbangkan yang mulia dan saya tetap ingin bercerai dengan termohon. Dan saya sudah bulat dengan jawaban saya. Bagaimana dengan termohon? Bagaimana dengan saudara pemohon? Saya tanya sekali lagi, apa tidak mau memperkenalkan kembali? Tidak yang mulia. Lagi pula sudah sering kepadanya yang kami tempuh, tapi tidak ada hasilnya yang tidak. Tetap saja kami tidak berpun, walaupun nanti kami bercerai, saya akan memberikan perhatian kepada anak saya. Saudara pemohon, apakah sudah dicoba untuk rukun kembali dengan pasangan termohon? Sudah yang mulia, tapi tidak ada titik temu dan hanya ada kegagalan dalam hubungan saya. Baiklah, saudara pemohon dan termohon, upaya dalam persidangan ini telah diupayakan nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun, tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar terbaik. Untuk itu, sesuai dengan Firman nomor 1 tahun 2016, Majelis masih memberikan kesempatan kepada saudara pemohon dan termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan ini. Bagaimana saudara pemohon? Apakah memilih mediator salah satu dari majelis hakim atau saudara pemohon mempunyai pilihan mediator lain? Ya, terima kasih yang mulia. Kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memilih mediator dalam perkara ini. Baiklah, untuk memberi kesempatan para pihak melakukan mediasi dengan mediator, maka sidang hari ini ditunda sampai minggu depan dengan agenda mendengarkan laporan hasil mediasi saudari Panitera minggu depan tanggal berapa? 15 Februari. Baiklah, sidang ditunda sampai tanggal 15. Pada pemohon dan termohon diberitahukan untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang perkara tentang cerai talak tanggal 10 dari PDT titik G kali 2003 dari PA titik JU. Sidang ditutup dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Selamat sore Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Sehat, Bu. Bu. Baiklah, sekarang kita berada di sini untuk melakukan proses mediasi untuk menyelesaikan perkara Bapak dan Ibu.
Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Angelina MM Hum sebagai mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan perkara ini. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, saya Felix selaku pemohon. Baik Bu, terima kasih. Saya Vivi selaku termohon. Baiklah, karena Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang, Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat untuk menunjukkan saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya menerangkan tentang mediasi. Nah, mediasi ini adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini, namun sebelum saya memulai mediasi saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dari mediasi ini dulu ya. Nah, yang pertama itu ada saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk dalam bentuk bergantian. Saya akan mencari kesepakatan awal dari kedua belah pihak, lalu saya akan mendefinisikan, menentukan agenda perbicaraan. Setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Nah, yang terakhir, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Nah, apakah Bapak dan Ibu sudah paham dengan kesepakatan tersebut? Baik Bu, udah Baik, paham. sudah paham Bu. Baiklah Bapak Ibu. Saya juga ingin menjelaskan saya sudah menjelaskan format mediasi kita tadi, tapi sebelumnya saya juga mempunyai kode etik sebagai mediator ya Bapak Ibu, di mana saya bersifat netral, tidak berpihak pada Pak Felix ataupun Ibu Vivi. Saya di sini independen dan rahasia. Rahasia maksudnya perbicaraan kita hari ini akan menjadi rahasia saya berlangsung antara Bapak dan Ibu. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Baik, sudah paham Udah Bu. paham Bu. Baiklah, Bapak Ibu, saya sudah menjelaskan tadi format tersebut. Sebelumnya saya juga mempunyai kode etik sebagai mediator, di mana saya bersifat netral, tidak berpihak pada Pak Felix ataupun Ibu Vivi. Saya di sini independen dan rahasia. Rahasia maksudnya perbincangan kita hari ini akan menjadi rahasia saya berlangsung antara Bapak dan Ibu. Jadi begitu ya, Bapak dan Ibu. Baik, sesuai kesepakatan kita tadi, kita dengarkan penjelasan dari Bapak pemohon terlebih dahulu ya, Bapak, Bu termohon ya, nggak apa-apa ya, Pak, Bu. Boleh, silakan Bapak terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu mediator karena sudah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan. Jadi gini Bu, istri saya ini Bu, awalnya baik banget ke saya. Dan bersosok istri dan ibu yang sangat baik ke saya dan anak-anak kami. Tapi dari tahun 2012-an, istri saya suka banget ngajak berantem dengan saya. Kok jadi saya yang ngajak berantem? Kan kamu. Baik Ibu, sesuai kesepakatan awal kita tadi kan, Ibu sudah sepakat Bapak dulu yang menyelesaikan pembicaraannya dulu, menjelaskan kesepakatan awalnya kan seperti itu. Jadi boleh ya Ibu ya, kita dengarkan dulu Bapak pemohon berbicara dulu ya. Kita dengarkan dulu ya Ibu ya. Boleh disilakan Bapak Iya Bu, saya pemohon untuk ngerti, tapi melanjutkan. saya nggak ada ngajak dia berantem. Baik, iya nggak gitu, boleh tenang dulu ya Ibu ya, tenang dulu Ibu termohon ya. Kita dengarkan dulu sesuai kesepakatan kita tadi di awal ya. Oke, baik Bapak pemohon boleh dilanjut dulu. Oke, baik. Terima kasih Bu mediator. Saya akan lanjut kembali. Jadi menurut saya, memang istri saya ini yang mulai kegaduhan kami Bu. Terusan kita berantem dan sulit sekali diajak bicara dengan baik-baik. Tuh kan Bu, diajak bicara baik-baik gimana? Dia bicara sama saya aja dengan suara tinggi. Semua juga tahu Bapak ini orangnya temperamen. Oke, baik Ibu, tenang dulu ya. Satu-satu bicaranya agar permasalahan ini selesai, kita dapat titik temu, mediasi ini juga berhasil ya Ibu. Boleh dilanjutkan dulu ya Bapaknya ya. Oke, baik, boleh Bapak dipersilakan lanjutkan dulu ya. Oke, terima kasih lagi Bu. Jadi gini Bu, bagaimana saya tidak membicara dengan suara nada tinggi Bu?
Dia bicara dengan orang tua saya dengan tidak selayaknya seorang menantu yang baik. Namanya juga orang tua, sudah berumur, tentu gampang tersinggung. Sebagaimana seorang menantu yang baik seharusnya memperhatikan itu. Bagaimana saya bisa tahan di rumah, Bu? Tidak pernah akur dengan orang tua saya, bahkan sama keluarga saya. Belum lagi dengan sifatnya yang sangat boros. Istri saya ini, Bu, tidak transparan dengan keuangan kami. Di situ, sosok istri dan ibu rumah kami, saya juga harus tahu dong. Yang saya berikan ke istri saya ini larinya kemana aja. Sudah saya sangat berusaha sekeras untuk mempertahankan urusan rumah tangga saya dengan istri saya ini, Bu. Cuma ingin istri saya ini merubah sifatnya ke saya itu dan ke keluarga itu, cuma gimana ya, Bu? Tidak ada, Bu, tidak bisa sampai titik ini. Sampai detik ini pun tidak bisa berubah. Makanya saya sudah merenungkan lah. Saya sudah merenungkan dalam hati saya untuk bercerai aja, Bu. Bapak, permasalahan dalam rumah tangga itu akan terus ada sampai tua pun akan selalu ada. Tapi apakah perceraian ini adalah jalan terbaik? Iya, Bu, saya sudah sangat yakin, Bu. Nah, dari yang saya dengar dari cerita Bapak ini puncaknya kan tahun 2012. Kenapa baru sekarang mau bercerai dengan Ibu? Nah, jadi paling puncak keretakan kami ini, Bu, dilanjut tahun 2023 yang bikin saya benar-benar kabur dari rumah. Dari saya kabur dari rumah, saya sudah tidak ada rasa ikatan apapun dengan istri saya ini, Bu. Saya merasa sudah tidak ada harapan lagi dengan pernikahan kami. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan, Bu Mediator. Baik, Bapak pemohon, keterangan Bapak saya terima dulu. Selanjutnya sesuai kesepakatan kita di awal tadi, Ibu termohon sudah bisa memberikan keterangan ya, Bu? Baik, terima kasih Ibu Mediator atas waktu yang diberikan. Ada beberapa cerita Bapak yang menurut saya salah, Bu. Jadi gini, Bu, saya sebagai istri Bapak merasa sebagai orang ketiga. Tidak pernah diprioritaskan, hanya keluarga Bapak, dan keluarga Bapak yang difikirkan. Tidak pernah Bapak ini membela saya di depan keluarga Bapak. Saya tidak dianggap keluarga oleh keluarga Bapak. Jangan asal bicara kamu ya. Ya, emang seperti itu yang saya rasakan. Emang Bapak pernah bela saya depan Ibu? Bagaimanapun itu ibu aku. Kalau ibu kasih tahu kamu, Kan sudah jelas, Bu. Oke, Bapak, Ibu, sabar dulu, tenang. Jangan saling menuduh, jangan saling lempar-lemparan. Ibu lanjut dulu memberikan keterangannya dulu ya, Bu ya. Bapak, sesuai kesepakatan kita dengarkan dulu ya keterangan Ibu termohon ya, boleh ya? Bapak dilanjut Bagaimana Ibu bisa termohon. tenang, Bu? Di awal pernikahan kami, Bapak itu sudah janji ke saya akan selalu ada dan selalu di sisi saya. Dari awal pernikahan, sebelum keluarga Bapak ikut campur, kami sangat harmonis, Bu. Bapak baik sekali dengan saya dan anak-anak kami. Setelah keluarga Bapak masuk ke kehidupan pernikahan kami, lihat Bu, hancur. Bapak juga jadi sangat temperamen. kok kamu jadi nyalain aku, keluarga aku sih? Mereka itu niatnya baik loh, mengingatkan aku dan kamu untuk dengan berumah tangga. Mereka lebih tahu dengan cara berumah tangga. Iya, dengerin terus keluarga kamu itu. Mereka itu keluargaku. Kamu nikah dengan aku. Pasti kamu juga salah satu keluarga mereka. Kamu ngomong apa sih? Kalau emang aku termasuk keluarga mereka, kenapa aku ngerasa jadi orang asing? Jawab. Ibu, Bapak, tenang dulu ya, tenang. Oke, kita bisa bicarakan ini dengan kepala dingin, kita bicarakan baik-baik dengan nada yang tenang agar mediasi ini berhasil ya, Bapak Ibu ya. Boleh tolong Bapaknya dulu, Bapak termohon jangan dulu mencela ya, Bu termohon boleh ya. Mari selesaikan dulu keterangannya, boleh. Bapak pemohon jadi boleh tolong kondusif ya, sesuai kesepakatan kita di awal. Jadi Ibu termohon boleh lanjutkan pembicaraan dia yang tadi, boleh dilanjut ya. Saya ini ibu rumah tangga, Bu Mediasi. Bu Mediator. Siapa lagi yang akan mengelola keuangan rumah kalau bukan saya? Saya ini sudah menjadi ibu dan istri bertahun-tahun. Saya tahu apa yang diperlukan Bapak anak-anak di rumah dan keperluan lainnya. Nah, ibu kan
Inilah Bu maksud saya, ini Ibu juga harus terbuka soal keuangan rumah dong. Jangan karena Ibu tahu semuanya jadi merasa uang itu uang Ibu. Bapak yang kerja loh, bukan Ibu. Kodratnya emang bapak yang bekerja cari nafkah. Saya yang mengelola keuangan rumah. Karena itu tugas ibu rumah tangga. Toh juga bapak kalau ada permasalahan yang harusnya tertutup antara bapak dan saya, bapak malah cerita ke keluarga besar. Untuk apa pak? Hanya membuat keributan. Nah, karena sifat istri saya yang seperti ini Bu mediator, keras, kasar, egoisnya tinggi, makanya saya tidak bertahan di rumah. Itu dan saya memutuskan untuk pergi dari rumah kami. Oke, baik-baik, tenang Bapak dan Ibu. Memang permasalahan uang memanglah sensitif ya. Tapi tidak hanya itu saja permasalahan yang sensitif. Bapak Ibu coba jangan terlalu fokus dengan kesalahan satu sama lain. Harus juga tahu mana yang sifatnya tertutup antara Bapak dan Ibu dan sifatnya terbuka antara Bapak dan Ibu. Dalam rumah tangga ini lebih baik untuk lebih terbuka satu sama lain, tidak hanya terbuka untuk satu dan dua hal saja ya Bapak Ibu ya, tapi juga dalam segala aspek haruslah terbuka. Nah, baik dari yang sudah disampaikan Bapak dan Ibu, Bapak pemohon dan Ibu termohon, saya sudah bisa menangkap bahwa Bapak pemohon sudah mencoba mengharmonisasikan rumah tangga ini lagi dan sudah mencoba agar terjalinnya hubungan rumah tangga yang damai dan tenang dan juga harmonis. Tetapi di lain sisi dari cara penyampaian Bapak dan sifat yang terlalu terbuka atas permasalahan rumah tangga Bapak Ibu kepada keluarga besar Bapak pemohon yang menjadi gangguan dalam kesuksesan hubungan rumah tangga Bapak dan Ibu. Nah, dan dari juga yang saya sudah dengarkan dari Ibu termohon, terjadinya keretakan karena cara penyampaian Bapak pemohon yang salah dan mempunyai sifat temperamen ya Bapak ya, dan Ibu termohon jadi merasa Bapak pemohon tidak berada di pihak Ibu, tetapi Ibu juga mempunyai sifat yang tidak terbuka dalam masalah keuangan finansial yang membuat seringnya pertengkaran ya. Nah, baik, Bapak dan Ibu, seperti yang saya sudah jelaskan di awal, adanya tahap negosiasi agar bertemu titik temu benang merah dan inti permasalahannya dan diselesaikan dengan kepala yang dingin ya Bapak dan Ibu ya, agar terciptanya kesepakatan bersama. Nah, dari Bapak pemohon, bagaimana Pak setelah mendengarkan keterangan dari Ibu termohon? Saya sudah tidak tahan dengan hubungan rumah tangga ini Bu mediator. Saya sudah membulatkan tekad saya untuk bercerai dengan istri saya. Karena sudah bertahun-tahun saya terima sifatnya seperti ini tapi tidak ada kunjung berubah. Kalau dari Ibu termohon bagaimana Ibu setelah mendengarkan keterangan dari Bapak? Gimana menurutnya pendapatnya? Atau ada yang ingin omongin gitu? Saya juga udah nggak mau ada ikatan batin dengan dia, Bu. Dengan sifatnya temperamen dan selalu ngerasa benar. Selalu mendahulukan keluarga besarnya dibanding saya. Selaku istrinya, lebih baik kami bercerai. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah yakin dengan pilihan dari Bapak Ibu? Lebih baik dipikirkan lagi dengan kepala dingin dan tidak tergesa-gesa loh Bapak Ibu. Saya sudah sangat yakin Bu mediator. Saya sangat yakin, Bu. Baik Bapak Ibu, dengan demikian saya tuangkan hasil mediasi ke dalam laporan hasil mediasi hari ini. Bapak Ibu, tolong dibacakan kembali draft kesepakatan yang telah disepakati ya. Baik, baik. Bagaimana dengan termohon, apakah sudah sesuai atau ada yang tidak sesuai? Iya, Bu. Ya Saya sudah juga sesuai sih membaca dengan hasil mediasi sesuai. hari ini. Sudah sesuai ya? Sudah sesuai? Baik. Baik, kalau begitu dengan ini telah selesai pertemuan mediasi kita pada hari ini sesuai dengan prosedur yang ada di dalam Perma nomor 1 nomor perdamaian, namun tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai, maka kita lanjut ke dalam tahap persidangan. Terima kasih atas waktunya ya Bapak Ibu ya, dan kita akan berjumpa kembali di pengadilan. Terima Baik, kasih atas Bu. waktunya ya Bapak Ibu. Mohon Baik, undur terima diri. kasih Bu. Terima kasih Terima atas kasih atas waktunya waktu juga. dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 602 garing PDT titik G garing 2023 garing PA
2/PDT-G/2023/UPA.JU antara Felix sebagai pemohon melawan Vivian sebagai termohon. Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda sidang hari ini adalah mendengarkan hasil mediasi. Saudari Panitera, apakah pemohon, termohon beserta mediator dapat dihadirkan pada persidangan hari ini? Iya, Yang Mulia. Termohon beserta mediator dapat dihadirkan di persidangan hari ini. Hadirkan pemohon, termohon, dan mediator. Pemohon atas nama Felix, termohon atas nama Vivian, dan mediator atas nama Angelina OISHMH dipersilakan memasuki ruangan sidang. Baik. Saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap yang mulia dan saya sehat. Baik. Bagaimana dengan saudari termohon? Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Baiklah. Sebelumnya majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat pada pemohon dan termohon agar menemukan niatnya untuk bercerai. Cobalah dipikir dulu untuk bercerai. Apa kalian tidak malu sama Anda? Setelah bercerai nantinya kalian akan menyandang status janda dan muda. Atau kalian tidak malu? Karena orang akan berbeda pada status kalian. Cobalah saling berpandang. Siapa tahu kalian masih bisa wujud kembali. Terima kasih atas nasihatnya yang mulia. Saya kepada pemilihan saya yang mulia. Tidak ada lagi dengan kurangnya. Saya sudah putus asa dengan hubungan ini. Bagaimana dengan termohon? Alangkah lebih baik jika kami bercerai. Kali lagi termohon, apakah saudara sudah memikirkan tentang putusan saudara untuk bercerai? Sudah ya mulia. Saya tetap ingin bercerai. Baiklah. Nampaknya perdamaian tidak dapat tercapai. Selanjutnya dengan agenda mendengarkan hasil mediasi. Saudari mediator, bagaimana proses berlangsungnya mediasi? Terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Proses mediasi sudah sesuai dengan prosedur yang ada di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019. Para pihak sudah bertemu untuk mengupayakan perdamaian, namun tidak menemukan kata sepakat untuk berdamai. Bagaimana saudara pemohon? Apakah betul saudara pemohon tidak ingin berdamai? Iya ya mulia. Terima kasih. Saya tidak ingin bercerai. Baiklah, saya akan membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator Angelina OISHMH. Dalam hasil mediasi berisikan bahwa Angelina OISHMH selaku mediator dan pemohon Bapak Felix dan termohon Ibu Vivi, mediasi yang dilaksanakan melalui Zoom meeting pada hari Kamis 14 Januari 2023. Proses mediasi sudah sesuai dengan prosedur yang ada di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Para pihak sudah bertemu untuk mengupayakan perdamaian apabila menemukan hasil kata sepakat. Mediasi sudah dilaksanakan sesuai prosedur untuk menemukan titik temu, tapi para pihak antara pemohon Bapak Felix dan termohon Ibu Vivi tidak bersedia untuk berdamai. Bahwa mediasi pada hari Kamis 14 Januari 2023 antara pemohon Bapak Felix dan termohon Ibu Vivi tidak kurang sekian hasil mediasi. Baik, demikianlah laporan hasil mediasi. Karena mediasi gagal, selanjutnya acara pembacaan gugatan. Mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarangan orang untuk mengikuti persidangan ini. Maka persidangan dinyatakan ditutup untuk umum. Mohon bacakan gugatan. Terima kasih yang mulia, majelis hakim yang mulia, dan peradilan yang saya hormati.
3 anak berumur 20 tahun, 8 tahun, dan 7 tahun. Sekarang anak tersebut dalam asuhan bersama pemohon dan termohon. Yang ketiga, bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis dan membahagiakan, namun sejak tahun 2012 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan dan bertengkar terus-menerus disebabkan karena termohon seringkali tidak menghormati kedua orang tua pemohon, di mana termohon sebagai istri maupun orang tua pemohon ketika dinasihati sudah tidak patuh dan taat lagi pada pemohon sebagai suami, dan termohon tidak akur dengan keluarga pemohon. Yang keempat, bahwa puncak perkara antara pemohon dan termohon terjadi pada awal bulan Januari 2023 penyebab dari puncak perkara tersebut karena termohon memiliki sifat yang boros dan tidak transparan dalam masalah keuangan. Kemudian pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasihat kepada termohon, namun termohon tidak dapat berubah karena sudah memiliki ketetapan hati. Akhirnya pemohon pada bulan Januari 2023 berbukti meninggalkan termohon. Sejak saat itu tidak ada yang lagi hubungan baik. Yang kelima, bahwa selama bersih 1 bulan pemohon dan termohon sudah tidak saling berhubungan lagi dan pemohon tidak memberikan nafkah untuk anak. Karena bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sebagai di atas, pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk diminta keterangannya di muka sidang. Yang ketujuh, bahwa pemohon sanggup bayar seluruh biaya yang diikut di akibat perkara ini. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta Utara majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Saudara Umar, apakah saudara akan berdua atau menambah isi gugatan Anda? Tidak yang mulia, saya rasa sudah cukup. Saudari termohon, apakah sudah mengerti maksud permohonan pemohon? Ya, yang mulia, saya sudah mengerti. Selanjutnya pembacaan jawaban lisan dari termohon. Saya membacakan jawaban lisan saudara. Terima kasih yang mulia. Setelah terjadi perselisihan dengan pemohon dan upaya damai tidak berhasil dilakukan sejak Januari tahun 2023, pemohon pergi meninggalkan pemohon di tempat tinggal mereka kota Jakarta Utara. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik hakim maupun Baiklah, bagaimana dengan pemohon? Apakah akan mengajukan replik secara lisan atau tertulis? Tidak yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan dengan sidang berikutnya dengan agenda pembuktian pada minggu depan. Saudari Panitera, minggu depan tanggal berapa? tanggal 25 yang mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai minggu depan tanggal 25 Januari 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada pemohon dan termohon diberitahukan untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tanpa dipanggil. Sidang perkara perdata nomor register 602-PDT-3/2023-PA-JU ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 602-PDT-2023-PA-JU pada hari Senin tanggal 25 Januari 2023 akan dimulai dengan susunan majelis yang sama dengan sidang yang lalu. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara yang mengadili perkara cerai talak dengan nomor perkara 602-PDT-3/2023-PA-JU antara Felix sebagai pemohon melawan Vivian sebagai termohon pada hari Senin tanggal 25 Januari 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai agenda sidang hari ini adalah pembuktian.
Saudari Panitera, apakah pemohon dan termohon dapat dihadirkan dalam persidangan hari ini? Ya, Yang Mulia, pemohon dan termohon dapat dihadirkan di persidangan hari ini. Baik, kepada Panitera tolong hadirkan pemohon dan termohon. Pemohon atas nama Felix, termohon atas nama Vivian dipersilakan memasuki ruangan sidang. Baik, saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, kepada saudari termohon, apakah saudari juga dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baiklah, majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat agar kalian memutuskan niat untuk bercerai. Sudah majelis hakim yang saya hormati, langsung saja mungkin. Baiklah, untuk pembuktian maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, bagi yang tidak berkepentingan silakan meninggalkan ruang sidang. Dan kepada saudara pemohon, apakah sudah menyiapkan alat bukti dan saksi? Majelis hakim yang saya hormati, ada bukti surat berupa bukti kata-kata, nikah dan saksi yang saya minta atas nama media saksi 1, Yosua sebagai saksi 2 telah siap dan mohon kepada majelis hakim agar diperiksa. Baik, saudara pemohon berikan buku kutipan akta nikah majelis hakim. Baik, untuk fotokopi buku nikah sudah sesuai dengan aslinya, saudara pemohon. Apakah masih ada bukti tertulis? Tidak ada lagi bukti tertulis yang saya lihat. Saya membawa ruang saksi mohon dengan saksi. Baik, bagaimana dengan termohon? Tidak ada lagi bukti tertulis Yang Mulia, namun saya juga membawa 2 orang saksi Yang Mulia. Baik, silakan dipanggil saksi-saksi pemohon dan termohon. Saksi 1 dari pemohon disilakan masuk ke ruangan sidang. Oke, baik, saudara saksi, saudara bernama atau boleh saksi dengan pemohon. Saya adik pemohon. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah saya Mulia. Oh baik, apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah? Bersedia Yang Mulia. Kepada panitia dimohon untuk mengambilkan Al-Quran sebagai sumpah saksi. Saksi dipersilakan berdiri, disumpah dulu ya, ikuti kata-kata saya. Wallahi, demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama saudara. Untuk itu saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Silakan duduk. Apa benar hubungan antara pemohon dan termohon tidak baik-baik saja sebelumnya? Dan apakah benar pemohon dan termohon ini merupakan suami istri? Benar Yang Mulia. Sudah beberapa tahun ini saudara saya dengan istrinya tidak memiliki hubungan yang baik. Bahkan mereka tidur secara terpisah. Hal ini saya ketahui karena saudara saya yang merupakan termohon menceritakan semuanya kepada saya. Dan benar juga bahwa mereka adalah sepasang suami istri karena mereka menikah cukup lama dan dikaruniai anak. Oh baik, terima kasih. Apakah dari hakim anggota 1 dan anggota 2 ini ada yang ditanyakan? Baik, kepada saudara saksi, apa saja permasalahan yang saudara ketahui di antara pasang suami istri ini? Saya mengetahui bahwa permasalahan mereka bermula saat istri dari saudara saya tidak bisa memaafkan ibu.
Dan saya tahu ibu juga sudah mencoba membela sang istri di depan saudara saya. Namun tetap saja sang istri sangat keras kepala kepada saudara saya dan tidak sopan kepada ibu. Baik, saya Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada yang mulia. Baik. Saudara saksi, untuk saat ini keterangan dari saudara sudah cukup, namun apabila kami membutuhkan informasi atau keterangan lebih lanjut, apakah saudara bersedia untuk hadir kembali di persidangan? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara sudah boleh meninggalkan ruangan sidang. Berikutnya saksi kedua silakan masuk. Tolong bantuannya penyidikan. Saksi kedua silakan masuk ke ruangan persidangan. baik. Saya mulai ya. Benar saudara saksi atau saudara benar? Benar, saya pernah melihat saya, Mbak. Apa hubungan saksi dengan sang pemohon? Saya ibunya, Mbak. Sekarang apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, ya, Mbak. Baik, apakah saudari saksi bersedia untuk disumpah? Saya bersedia, Mbak. Kepala panitia mohon untuk mengambil Al-Quran sebagai sumpah saksi. Saksi dipersilakan berdiri untuk disumpah terlebih dahulu ya. Baik, ikuti kata-kata saya. Wallahi, demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama saudari. Untuk itu saudari harus memberikan keterangan yang sebenarnya. Baik, saya bersedia, Mbak. Saudari dipersilakan dulu. Baik, apa benar hubungan antara pemohon dan termohon tidak baik-baik saja sebelumnya? Dan apakah benar juga bahwa pemohon dan termohon ini merupakan suami istri? Saya seorang guru yang mulia. Semua itu bermula saat anak saya menganggap bahwa istrinya tidak sopan kepada saya. Dan saya yakin mereka adalah suami istri. Dan mereka menikah atas izin saya yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah dari hakim anggota 1 dan 2 ini bertanya? Baik, pada saudara saksi, apa saja permasalahan yang saudari ketahui ya di antara sepasang suami istri tersebut? Yang saya ketahui mereka sudah bertengkar cukup lama. Mereka sudah melalui proses mediasi, namun juga tidak berhasil. Mereka memang sudah niat untuk bercerai dan mereka sudah lama bercerai. Oke, itu saja. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, saya rasa sementara cukup. Baik, apakah saudari pemohon ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk saudara saksi, untuk saat ini keterangan dari saudari sudah cukup. Namun apabila kami membutuhkan informasi atau keterangan lebih lanjut, apakah saudari bersedia untuk hadir kembali di persidangan? Bersedia, Mbak. Baik, terima kasih. Saudari sudah boleh meninggalkan ruang sidang. Apakah teman sudah siap dengan saksi-saksinya? Siap, ya, Mulia. Baik, kepada panitia tolong memanggil saksinya. Untuk saksi 1 termohon silakan memasuki ruangan sidang.
saksi dengan termohon. Saya merupakan kakak ipar dari termohon yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik, apakah saudara ini saksi bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Saksi silakan berdiri. Walahi. Walahi. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, saudara saksi. Saudara telah disumpah menurut agama saudari. Untuk itu saudari harus memberikan keterangan yang sebenarnya. Baik, saya bersedia yang mulia. Saudari dipersilakan dulu. Baik, apa benar hubungan antara pemohon dan termohon tidak baik-baik saja selama sebelumnya? Dan apakah benar juga bahwa pemohon dan termohon ini merupakan suami istri? Benar yang mulia, saya di sini sebagai kakak ipar dari termohon. Saya tahu bahwa hubungan mereka tidak baik-baik saja. Termohon juga sering bercerita kepada saya atas cerita yang dialami. Suami yang temperamen, selalu menunggu dan menuntut. Saya yakin mereka merupakan suami istri karena sudah dikaruniai beberapa anak dan pernah tinggal satu rumah. Baik, terima kasih. Apakah dari hakim anggota 1 dan 2 ada yang mau ditanyakan? Baik, untuk saudara saksi, apa saja permasalahan yang saudari ketahui di antara suami istri ini? Saya tahu bahwa mereka sering berselisih mengenai permasalahan rumah tangga. Bahkan setiap bertemu mereka bisa beradu argumen. Dari yang saya tahu bahwa sang suami selalu menuduh istri bahwa istri tidak pernah sopan kepada ibunya. Namun, menurut pendapat saya, saudari saya ini orang yang sopan, jujur dan tidak suka bertengkar. Oke, saya. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya rasa sudah cukup. Baik, apakah saudari pemohon ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang punya. Baik, saudari saksi, untuk saat ini keterangan dari saudari sudah cukup. Namun apabila kami membutuhkan informasi atau keterangan lebih lanjut, apakah saudari bersedia untuk hadir kembali di persidangan? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudari sudah boleh meninggalkan ruang persidangan. Baik, tolong dipanggilkan saksi satu lagi. Untuk saksi termohon silakan memasuki ruangan sidang. Baik. Oke, saudari saksi, saudari bernama? Alis yang mulia. Apa hubungan saksi dengan termohon? Saya sepupu dari termohon yang mulia. Lalu, apakah saudara sekarang dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Baik, apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, kepada panitia dimohon untuk mengambil Al-Quran sebagai sumpah saksi. Saksi dipersilakan berdiri. Disumpah dulu ya, ikuti kata-kata saya. Walahi. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, saudara saksi dipersilakan dulu kembali. Baik, saudari saksi, saudari telah disumpah menurut agama saudari. Untuk itu, saudari harus memberikan keterangan yang sebenarnya. Baik, saya bersedia yang mulia. Baik, apa benar hubungan antara pemohon dan termohon tidak baik-baik saja selama sebelumnya? Dan apakah benar pemohon dan termohon ini merupakan suami istri? Benar yang mulia, hubungan keduanya tidak baik-baik saja dan memang mereka merupakan suami dan istri karena saya hadir saat proses pernikahan sepupu saya. Baik, terima kasih. Apakah dari hakim 1 dan 2 ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, pada saudari saksi, apa saja permasalahan yang saudari ketahui di
Dan yang saya tahu, sepupu saya ini orang yang sopan dan tidak mungkin melakukan hal yang jahat kepada ibu dari suaminya. Dan juga yang saya tahu bahwa suaminya ini pernah masuk penjara karena atas penusukan dengan senjata yang tajam. Kemudian, Baik, itu saja. Apa ada pertanyaan lagi? Saya sementara cukup. Oke, baik. Apakah saudari termohon ada yang mau ditanyakan? tidak ada yang mulia. Baik. Saudari saksi, untuk saat ini keterangan dari saudari sudah cukup, namun apabila kami membutuhkan informasi atau keterangan yang lebih lanjut, apakah saudari bersedia untuk hadir kembali di persidangan? Bersedia yang mulia. Baik. Terima kasih, saudari sudah boleh meninggalkan ruang persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 602/PDT-G/2023/PH-JU pada hari Senin tanggal 1 Februari 2023 akan dimulai. Dengan susunan majelis yang sama dengan sidang yang lalu, majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara yang mengangkat perkara cerai talak dengan nomor perkara 602/PDT-G/2023/PA-JU antara Felix sebagai pemohon melawan Vivian sebagai termohon pada hari Senin 1 Februari 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda sidang hari ini adalah pembacaan hasil putusan. Baik, kepada saudari Panitera, apakah pemohon dan pemohon dapat dihadirkan di persidangan hari ini? Ya, yang mulia, pemohon dan termohon dapat dihadirkan di persidangan hari ini. Baik, hadirkan pemohon dan termohon. Pemohon atas nama Felix dan termohon atas nama Vivian dipersilakan memasuki ruangan sidang. Baik, kepada saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap dan sehat yang mulia. Untuk termohon sendiri, apakah termohon dalam keadaan sehat? Siap yang mulia. Baik, jadi agenda kita pada hari ini yaitu pembacaan hasil putusan. Baik, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka. Menimbang bahwa antara pemohon dan termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh majelis hakim maupun dalam proses mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk bernama Angelina Lloyd, SHMH. Dan upaya perdamaian tersebut dinyatakan berhasil sebagaimana bertujuan dalam proses mediasi nomor 602/PDT-G/2023/PA-JU tanggal 16 Maret 2023. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 contoh pasal 154 ayat 1 RBG dan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, yakni mengenai hak asuh anak, nafkah ida, dan pemberian mutah kepada termohon, maka selanjutnya majelis hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Lalu menimbang bahwa alasan pokok pemohon mengajukan permohonan cerai adalah antara pemohon
dengan termohon sejak tahun 2012, pemohon dan termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon seringkali tidak menghormati kedua orang tua pemohon, dan termohon juga memiliki sifat yang boros. Akibatnya sejak bulan Januari 2023, pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang. Lalu menimbang bahwa termohon dalam jawabannya mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon sebagaimana telah tertuang dalam duduk perkara di atas. Lalu menimbang bahwa meskipun termohon tidak keberatan dengan permohonan pemohon untuk bercerai, tetapi karena perkara perceraian adalah perkara khusus dan untuk menghindari penyelundupan hukum, maka pemohon tetap dibebani pembuktian. Lalu menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, maka pemohon telah mengajukan bukti surat berkode P dan 2 orang saksi. Lalu menimbang bahwa bukti P alias fotokopi atau kutipan akta nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 1999 tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Lalu menimbang bahwa bukti P2, P3 dan P4 masing-masing menerangkan bahwa dalam perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak, sehingga terbukti bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 anak dan hal itu juga diakui oleh termohon. Lalu menimbang bahwa saksi satu dan kedua pemohon tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud pasal 172 RBG. Lalu selanjutnya kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam pasal 175 RBG, sehingga keduanya secara formil dapat diterima sebagai saksi. Lalu menimbang bahwa saksi satu dan kedua pemohon menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon sejak bulan Oktober 2012 sudah sering terjadi pertengkaran disebabkan termohon seringkali tidak menghormati kedua orang pemohon dan termohon juga boros dalam membelanjakan uang yang diberikan oleh pemohon. Sekarang pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 dan tidak pernah rukun sampai sekarang. Saksi pernah menasihati pemohon agar tidak bercerai dengan termohon, tetapi tidak berhasil. Lalu menimbang bahwa termohon juga telah mengajukan bukti surat dan 2 saksi di dalam persidangan. Menimbang bahwa bukti-bukti surat yaitu T1 sampai dengan T5 itu ke semua bukti tersebut diakui oleh pemohon, dan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh termohon juga bukanlah saksi yang terhalang untuk menjadi saksi, sehingga bukti-bukti termohon memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Lalu menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan jawaban termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disebutkan sebagai berikut. Pertama, bahwa pemohon dan termohon adalah suami sepisah dan telah dikaruniai 3 orang anak. Lalu bahwa pemohon dengan termohon sejak tahun 2012 sudah sering terjadi pertengkaran. Lalu bahwa pertengkaran pemohon dan termohon disebabkan karena termohon seringkali tidak menghormati kedua orang tua pemohon dan termohon juga boros dalam membelanjakan uang yang diberikan oleh pemohon. Lalu bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang. Lalu bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasihati pemohon agar dia bercerai dengan pemohon, tetapi tidak berhasil. Lalu menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah mengalami keretakan akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun. Karena keduanya sudah tidak saling mencintai lagi, bahkan pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan termohon, sementara pemohon juga tidak keberatan dengan perceraian tersebut, sebagaimana dalam laporan mediasi tertanggal 25 Januari 2023. Lalu menimbang bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud pasal 3 kompilasi hukum Islam. Bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan. Lalu menimbang bahwa pihak keluarga sudah berusaha dan tidak sanggup lagi untuk menemukan kembali pemohon dan termohon. Demikian pula majelis hakim dalam setiap persidangan dan mediator juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil menunjukkan bahwa perkawinan pemohon dan termohon benar-benar telah pecah
X. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut. Jika kamu berazam untuk menceraikan istrimu, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Lalu menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka. Bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madrak dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon dan termohon. Sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi. Lalu menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendapatkan kedua belah pihak, serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. Lalu menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 131 ayat 2 di mana kompilasi hukum Islam. Maka pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama Jakarta Utara. Lalu menimbang bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara pemohon dan termohon mengenai hak asuh anak, nafkah idah, dan hutang kepada termohon yang diberikan di hadapan majelis hakim, sebagaimana dalam laporan mediasi tertanggal 25 Januari 2023. Lalu menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 KUH Perdata, yaitu syarat sahnya suatu perjanjian atau persepakatan terdiri dari satu, adanya kesepakatan kedua belah pihak, lalu yang kedua kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, lalu ketiga adanya objek, lalu 4 adanya kausa yang halal. Lalu menimbang bahwa setelah majelis hakim memeriksa isi kesepakatan damai para pihak tersebut, majelis hakim menilai bahwa kesepakatan damai pemohon dan termohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum baik pada subjek maupun objek. Menimbang bahwa pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, para pihak harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan yang tertuang di dalam laporan mediasi tersebut. Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini. Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Memberikan izin kepada pemohon Felix untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon Vivi di depan sidang pengadilan agama Jakarta Utara. 3. Menghukum pemohon dan termohon untuk mentaati hasil kesepakatannya dalam mediasi sebagai berikut. Pertama, termohon sebagai pemohon memegang hak asuh 3 anaknya. Kedua, termohon memberi akses kepada pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya. Kemudian, pemohon menanggung nafkah anak, biaya pendidikan dan kesehatan untuk 3 orang anak minimal 3 juta rupiah setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau bisa hidup mandiri. Kemudian, pemohon memberikan nafkah idah kepada termohon sejumlah 3 juta rupiah selama masa idah dan akan diberikan di hadapan majelis hakim. Kemudian, pemohon memberikan mutah kepada termohon berupa uang tunai sejumlah 500.000 rupiah dan akan diberikan kepada majelis di depan majelis hakim. 4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 455.000 rupiah. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 1 Februari 2023 yang ditetapkan oleh Dedesnya Maya Pramudia SHMH sebagai hakim ketua, Kevin Saputra SHMH dan Riki Bintang Pertama SHMH sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh Evi SHMH sebagai panitera. Baik,
Demikianlah hasil putusan dari sidang hari ini. Kepada pemohon dan termohon silakan bertanda tangan sebagai tanda selesainya perkara perceraian.